Pendidikan, kita semua pernah ngerasain kan? Tapi, pernah nggak sih Anda ngerasa ada yang kurang? Hari ini kita bakal ngebahas sebuah pergeseran yang fundamental banget di dunia pendidikan. Dari yang tadinya cuma soal ngisi kepala pakai informasi, menjadi sesuatu yang, wah, jauh lebih dalam. Transformasi manusia seutuhnya. Pertanyaan ini kayaknya kena banget ya buat banyak orang. Rasanya tuh esensi dari belajar kadang-kadang hilang gitu aja di tengah-tengah kejar-kejaran nilai dan prosedur. Nah, ini nih titik awal dari penelusuran kita hari ini. Oke, jadi untuk ngertu kita mau kemana, kita harus lihat dulu kita datang dari mana. Mari kita mulai dengan apa yang disebut paradigma pendidikan lama. Poin-poin ini gambaran sistem yang kayaknya kita semua kenal banget deh. Pendidikan sebagai proses satu arah. Guru ngasih, siswa nerima. Fokus utamanya ya penguasaan materi sama patuh aturan. Seolah-olah siswa itu cuma wadah kosong yang perlu diisi. Nah, akibatnya apa? Kalau fokusnya cuma ke angka dan kepatuhan, dimensi kemanusiaan kita, rasa penasaran, empati, nilai-nilai, itu sering banget kelewat. Dan inilah kelemahan mendasar yang akhirnya memicu lahirnya sebuah gagasan baru. Terus, solusinya apa dong? Nah, sekarang mari kita beralih ke paradigma yang baru. Sebuah pendekatan yang mencoba mengembalikan manusia ke pusat pendidikan itu sendiri. Ini dia inti perubahannya. Ini bukan cuma soal ganti metode ngajar loh, tapi pergeseran filosofi secara total. Pertanyaannya bukan lagi apa yang harus siswa pelajari, tapi udah berubah jadi manusia seperti apa sih yang ingin kita bentuk. Dan di sini kita bisa lihat perbedaannya jelas banget. Lihat deh kontrasnya. Dari yang tadinya cuma transfer pengetahuan yang kaku, kita pindah ke proses membangun makna bersama. Dari hubungan guru-murid yang atas bawah menjadi dialogis dan kolaboratif. Dan yang paling krusial, fokusnya bergeser dari sekedar hasil akhir menuju pertumbuhan yang utuh. Lalu, apa artinya pertumbuhan utuh itu? Seperti yang bisa kita lihat di sini, ini bukan cuma soal otak doang. Ini tentang mengembangkan siswa secara emosional, sosial, moral, dan bahkan spiritual. Setiap bagian ini dianggap sama pentingnya. Oke, filosofinya kedengaran keren banget ya. Tapi gimana cara nerapinya di kelas? Nah, disinilah muncul yang namanya kurikulum berbasis cinta, atau disingkat KBC. Mungkin pas dengar kata cinta, kedengarannya agak klise ya, tapi dalam konteks ini maknanya itu sangat pedagogis dan praktis. KBC menempatkan kepedulian, rasa hormat, dan tanggung jawab sebagai dasar dari semua interaksi di lingkungan belajar. Inilah fondasi emosionalnya. Kutipan ini benar-benar ngejelasin semuanya. Cinta di sini bukan emosi yang pasif, tapi sebuah kekuatan aktif. Energi yang mendorong guru untuk jadi adil, sabar, dan percaya sama potensi setiap muridnya. Ini adalah sebuah kekuatan yang transformatif. Artinya, KBC secara sadar ngebuang metode-metode lama yang dasarnya adalah kecemasan. Belajar itu bukan lagi karena takut hukuman atau pengen ngalahin teman, tapi didorong oleh rasa aman, rasa ingin tahu, dan hubungan yang positif. Sekarang, mari kita lihat gimana filosofi dan praktik ini benar-benar menyatu di dalam kelas. Tabel ini nunjukin hubungannya dengan sangat jelas. Filosofi tentang hubungan dialogis itu diwujudkan dengan guru yang perannya sebagai pendamping belajar, bukan diktator. Pemanusiaan siswa diwujudkan lewat fondasi kepedulian dan rasa hormat, dan membangun makna diwujudkan dengan fokus pada pembentukan karakter. Semuanya saling nyambung. Inilah perubahan yang paling fundamental. Dalam kerangka kerja ini, siswa itu punya suara, punya pilihan, dan punya peran aktif. Mereka adalah co-kreator dalam proses pendidikan mereka sendiri, bukan sekedar penerima pasif dari instruksi. Pada akhirnya, semua ini tujuannya cuma satu. Bukan untuk menciptakan pekerja yang patuh, tapi untuk membentuk manusia yang sadar dan berdaya. Coba direnungkan kutipan ini sejenak. Ini adalah pergeseran yang paling dalam. Sukses itu nggak lagi diukur dari seberapa banyak fakta yang bisa dihafal, tapi dari kualitas karakter, empati, dan kesadaran yang berhasil ditumbuhkan di dalam diri seseorang. Dan inilah wujud dari manusia yang dibentuk itu. Seseorang yang sadar akan dirinya sendiri, peduli pada sesama, bertanggung jawab secara moral, dan mampu berkontribusi pada budaya yang lebih baik. Pada dasarnya ini adalah jawaban langsung terhadap krisis nilai dan dehumanisasi yang sering terjadi di sistem pendidikan lama. Kita akhiri pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan buat kita renungkan bersama. Coba bayangkan, kalau setiap ruang kelas didasari oleh prinsip-prinsip ini, generasi seperti apa ya yang akan lahir? Masyarakat seperti apa yang akan kita ciptakan? Mungkin jawabannya ada pada pergeseran paradigma yang sedang kita saksikan ini. Terima kasih,